Setelah mengantar pesanan terakhir ini, aku akan pulang dan memasak untuk ibu. Ah, hei, Nona muda, lagi? Ayah, aku sudah bilang jika ayah tidak mengakui Cheng Zhou, aku tidak akan pulang ke rumah. Nona, Tuan Besar bilang, asalkan Anda mau pulang, beliau akan merestui pernikahan Anda dengan Tuan Gu. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena Tuan Besar yang mendukung di balik layar, mana mungkin Tuan Gu bisa mencapai kesuksesannya yang sekarang? Dan sekarang, Nona, sepertinya Anda tidak sendirian lagi, kan? Ayah, bagaimana ayah tahu kalau aku hamil? Bahkan aku belum sempat memberitahu Cheng Zhou. Asisten Wang, apa itu benar? Apa ayah benar-benar mau menerima Cheng Zhou? Nona, sepertinya Anda lupa. Siapa sebenarnya penguasa Yundu ini? Setiap gerak-gerik Anda selalu terpantau oleh Tuan Besar. Aduh, tentu saja. Ayahku ini pasti orang paling hebat di Yundu. Entah apa yang kamu sukai dari bocah itu. Seorang pria yang bahkan tidak mengenali wajahmu. Ayah, itu karena dia amnesia akibat kecelakaan mobil, bukan sengaja melakukannya. Tunggu sampai kondisinya membaik, aku akan memberitahunya. Sekarang aku takut membebaninya. Ya, kamu takut dia tertekan. Tapi bagaimana dengan pemuda itu? Apa dia tidak takut membebani ayahmu yang sudah tua ini? Hei, Pesanan Anda akan segera melewati batas waktu, mohon segera dikirim. ayah, waktuku hampir habis. Setelah mengantar pesanan terakhir ini, aku akan pulang dan membawa Cheng Zhou menemui ayah. Oh ya, kalian jangan sampai membocorkan rahasia ini. Cheng Zhou masih belum tahu identitas asliku. Malam ini aku akan memberinya kejutan. Sejak ibunya pergi, aku tidak tega melihatnya menderita sedikit pun. Sampai akhirnya dia memiliki sifat yang sangat sulit diatur seperti itu. Tuan Besar, kita hanya punya satu Nona, wajar jika dia sangat dimanja. Ayo kita pulang. Baik, Akhirnya ayah mengakui Cheng Zhou juga. Beberapa tahun ini kesehatan Cheng Zhou yang terganggu akibat ledakan itu sudah aku pulihkan dengan semangkuk demi semangkuk obat herbal. Ini adalah kotak pusaka keluarga-keluarga Gu kami. Di dalamnya tersimpan Liontin Giok, 2 ikan warisan leluhur. Saat bertemu seseorang yang ingin aku ajak hidup bersama selamanya, aku akan memberikan bagian satunya kepadanya. Apakah kamu bersedia menerimanya? Aku bersedia. Nanti setelah aku sembuh, aku akan menikahimu, dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Baiklah. Saat ledakan pabrik waktu itu, Cheng Zhou yang menyelamatkanku. Demi menikah dengan Cheng Zhou, aku tidak segan memutuskan hubungan dengan keluargaku. Jika dia tahu aku adalah nona muda, dia pasti akan sangat terkejut. Aku akan membuat Cheng Zhou menjadi pria paling terhormat di Yundu ini. Setelah mengantar pesanan makanan terakhir ini, aku harus pulang untuk memasak makanan sehat untuk Cheng Zhou lalu memberitahu identitasku. Kak Cheng Zhou, apakah kamu sudah selesai mandi? Kak Cheng Zhou, wanginya kamu. Gue Cheng Zhou. Chen Weiwei, apa yang kamu lakukan? Shuning, sudah lama tidak bertemu. Kenapa tiba-tiba kamu bersikap begitu asing denganku? Apa kamu tidak tahu bahwa semua pria sangat menyukai stocking hitam? Barusan Kak Cheng Zhou terlihat begitu bergairah, seolah dia sudah sangat lama merindukan ini. Kalian, Aku benar-benar tidak paham. Kak Cheng Zhou bilang setiap kali bercinta denganmu, rasanya seperti sedang memeluk sebatang kayu mati. dasar kamu wanita pelakor tak tahu malu. Hanya yang tidak dicintai yang disebut pelakor? Apa menurutmu dengan wajah pucatmu itu? Kak Cheng Zhou masih akan menyukaimu. Jika saja dulu kamu tidak memanfaatkan saat Kak Cheng Zhou mengalami kecelakaan dan sedang koma, lalu datang memohon untuk menikahinya. Mana mungkin ada posisi untukmu di keluarga Gu ini? Selama bertahun-tahun ini, kamu memang merawat Kak Cheng Zhou dengan sangat baik, tapi sekarang kesehatan Kak Cheng Zhou sudah pulih sepenuhnya. Jika kamu tahu diri, berikanlah posisi sebagai Nyonya Gu itu kepadaku. Kenapa sekarang wanita pelakor bisa sesombong ini? Aku sudah bersusah payah merawatnya selama bertahun-tahun ini. Atas dasar apa aku harus melepaskannya? Aduh, Wei Wei. Chen Shuning, apa yang sedang kamu lakukan? Wei Wei itu sedang sakit. Justru aku yang ingin bertanya padamu. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Apa kamu tidak bisa lihat kalau dia itu pura-pura jatuh? Kak Cheng Zhou, jangan menyalahkan Shuning lagi ya. Ini semua salahku. Wei Wei masih tetap memikirkanmu, tapi kamu malah memutarbalikkan fakta. Punya hati tidak sih kamu ini?
Chen Weiwei, jangan berlagak sok suci di depanku. Sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi? Ah, Shuning. Aku mohon padamu, jangan memukul wajahku lagi. Kumohon. Apa yang kamu lakukan? Kak Chengzhou, tolong jangan marahi Shuning. Semuanya salahku sendiri. Aduh, Astaga, Weiwei, kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi denganmu? Dahimu terasa sangat panas. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. iya. Gu Chengzhou, perutku sakit sekali. Bawa aku ke rumah sakit juga? Rasakan sendiri akibat perbuatanmu. Gu Chengzhou, kamu membuatku merasa seperti sebuah lelucon saja. Sudah saatnya untuk mengakhiri sandiwara konyol ini. Sudah jam berapa ini? Masih ingat jalan pulang ternyata? Ditelepon tidak diangkat, bahan makanan juga tidak dibelikan. Apa kamu ingin aku mati kelaparan? Aku tidak ada suasana hati untuk berdebat hari ini. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Cui, dasar wanita murahan. Besar sekali nyalimu hari ini. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Selama beberapa tahun ini, perutmu ini sama sekali tidak ada tanda-tanda. Apa gunanya aku memeliharamu? Hari ini kamu malah berani membantah? Kamu benar-benar orang yang punya orang tua, tapi tidak dididik. Dasar manusia tak tahu terima kasih. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aduh. Ya ampun. Chengzhou, akhirnya kamu pulang juga. Kamu lihat istrimu ini, dia benar-benar berani memukulku. Kamu ini putra yang lebih sayang istri, dan melupakan ibunya. Aduh. Tante, Anda tidak apa-apa. Weiwei, tante baik-baik saja. Memang hanya Weiwei, yang sangat lembut dan penuh perhatian. Memiliki kamu di sisi Chengzhou kami, benar-benar merupakan keberuntungannya. Chen Shuning, kamu tidak hanya memukul Weiwei, sekarang kamu bahkan mau memukul ibuku? Weiwei, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Aduh, apa ada yang terluka? Kamu beraninya menindas Weiwei. Weiwei itu putri dari keluarga Chen Group. Apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu ingin mencelakai Chengzhou kami? Chen Group? Putri dari keluarga Chen Group? Apakah dia sebegitu hebatnya? Hahaha, keluarga Chen Group memang hebat. Sedangkan kamu, pengantar makanan ini, merasa sudah sangat hebat. Biarpun seumur hidup kamu jadi pengantar makanan, penghasilanmu tidak akan sebanding dengan harga satu cangkir teh miliknya. Aku beritahu kamu, hari ini sebaiknya kamu berdoa agar Weiwei tidak apa-apa. Kalau tidak, akan kuhabisi kamu. Ternyata dalam hatimu, kekuasaan dan kekayaan begitu penting. Chen Shuning, aku rasa kamu benar-benar sudah tidak tertolong. Justru kamulah yang sudah tidak tertolong. Selama bertahun-tahun demi keluarga ini, aku bekerja keras tanpa mengeluh, bekerja sebagai pengantar makanan untuk membantu keuangan, masih harus pulang tepat waktu untuk melayani ibumu yang selalu mencari-cari kesalahanku ini. Sedangkan kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu menjadi bos besar di kantor, menikmati fasilitas nyaman dan memelihara wanita lain. Chen Shuning, kenapa kamu berubah jadi seperti ini? Kamu sudah persis seperti wanita kasar di jalanan. Sekarang kamu bahkan berani memaki orang? Akan kubuat mulutmu itu tidak bisa bicara lagi. Ibu, sebenarnya hari ini aku baru menerima investasi dari keluarga terpandang nomor 1 di Yundu, yaitu keluarga Shen. Tadinya aku sangat senang, tapi sekarang karena kalian membuat keributan ini, suasana hatiku jadi hancur. Maksudmu keluarga Shen yang kaya raya itu? Iya, Wah, keluargaku benar-benar sedang naik daun. Tapi memang ada orang tertentu yang ditakdirkan membawa sial bagi keluargaku kami. Baru saja aku terpikir ingin mengusirnya keluar dari rumah, putraku langsung saja mendapat keberuntungan besar. Ini pasti berkat jasa Weiwei kami kan? Cepat tanda tangani ini. Tanda tangani surat perceraian ini sekarang. Tapi mari kita perjelas satu hal, dulu kamulah yang memaksakan diri untuk masuk ke keluarga kami. Jadi uang dari keluargaku, jangan harap kamu bisa mengambil sepeser pun. Mungkinkah semua investasi di keluarga Shen itu karena aku? Semua itu dengan Chen Weiwei ini sama sekali tidak ada hubungannya. Hahaha, keluarga Shen? Padahal mereka memegang rantai ekonomi seluruh kota Yundu, sedangkan kamu hanya seorang pengantar makanan, sudah tidak punya uang, tidak punya kekuasaan pula, kenapa kamu tidak sekalian bilang saja kalau kamu itu putri dari keluarga Shen? Bagaimana jika aku bilang aku memang satu-satunya putri dari keluarga Shen? Kamu putri, keluarga Shen? Apa kamu juga ingin bilang, selama bertahun-tahun ini kamu menyembunyikan identitasmu demi Kak Chengzhou? Shuning, kamu pintar sekali membual, kenapa tidak ikut lomba membual saja? Chen Shuning, bisakah kamu berhenti bersandiwara? Kamu hanya pengantar makanan. Jangankan mengaku sebagai putri keluarga Shen. Meskipun kamu bilang kamu pelayan keluarga Shen, tidak akan ada yang percaya.
Semakin kamu bersandiwara begini, aku semakin merasa muak padamu. Cheng Zhou, jangan membuang waktu dengannya, Bersaluman. Suruh dia segera tanda tangan, lalu pergi dari keluarga Gu. Apa kamu yakin sudah memikirkannya baik-baik sebelum menandatangani ini? Ya, Chuning, jika ini karena aku minta maaf padamu. Tapi aku dan Kak Cheng Zhou benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, asalkan Chuning tidak marah. Tidak masalah meskipun aku sedikit tersinggung. Cui. Wei Wei, jangan sampai kamu tertipu oleh wanita sampah tak tahu malu ini. Dia hanya ingin menumpang di keluarga Gu kami, dan tidak mau pergi. Cepat sadar diri, tanda tangani ini lalu pergi dari sini. Kamu lebih baik pikirkan baik-baik konsekuensi dari menandatangani perjanjian ini. tidak ada konsekuensi yang tidak sanggup aku Shen Shuning tanggung. Kenapa baru sekarang aku sadar? Betapa munafiknya kamu. Karena sekarang kamu sudah jadi begini munafik. Lebih baik tetaplah tinggal di keluarga Gu dan nikmati peranmu sebagai nyonya kaya. Kamu sudah dengar ucapan ibuku tadi kan? Jika kamu ingin cerai, jangan harap bisa membawa uang sepeser pun. Ternyata di matamu aku serendah itu. Hubungan selama bertahun-tahun ini, kamu nilai dengan uang saja? Apa kamu tidak gila harta? Jangan lupa, dulu kamu memakai barang-barang palsu saat datang ke keluarga Gu kami, kalau bukan karena Cheng Zhou terbaring di rumah sakit. Dan kamu sendiri yang memohon untuk menikah? Apa menurutmu aku akan setuju kamu menikah dengan Cheng Zhou kami? Bicara belak-belakan saja, aku hanya khawatir. Jika terjadi sesuatu pada Cheng Zhou kami, tidak ada yang akan menemaninya. Barang palsu. Sudahlah, tidak ada gunanya bicara lagi. Apa yang kamu lakukan? Perceraian itu baru bisa terjadi jika aku mengizinkannya. Shen Shuning, jangan terlalu keterlaluan. Gu Cheng Zhou, kamu berselingkuh dengan Chen Weiwei, tapi di saat bersamaan kamu tetap menggangguku. Apa kamu tidak merasa jijik? Kamu tidak mau menandatangani surat cerai ini? Apa mungkin karena kamu jatuh cinta padaku? Kak Cheng Zhou, Shen Shuning, jangan terlalu percaya diri. Lagi pula, setelah kamu bercerai dariku, siapa lagi di Yundu yang menginginkanmu? Kamu hanyalah barang bekas Gu Cheng Zhou. Kamu harus sadar bahwa selalu ada orang yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Kamu Gu Cheng Zhou, bukan penguasa di Yundu. Tetap saja kamu tidak berhak menceraikanku. Kak Cheng Zhou, kamu masih punya aku. Tentu saja aku menceraikanmu. Bukankah itu yang kalian inginkan? Dengan begitu kamu bisa menikahi Chen Weiwei dan tidak perlu lagi berselingkuh di hotel. Bisa tidak jangan berpikir sembarangan? Aku ke hotel untuk merawat Weiwei. Weiwei sedang demam. Aku hanya ingin membawanya ke rumah sakit. Alasan seperti itu, apa kamu sendiri percaya? Sungguh lucu, suamiku sendiri pergi ke kamar hotel dengan wanita lain. Bahkan pengamannya pun aku yang mengantarkannya. Shuning, kenapa kamu terus memfitnahku? Aku ini seorang wanita. Aku juga ingin menikah suatu saat nanti. Jika kamu terus begini, aku tidak sanggup lagi menjalani hidup. Lebih baik aku tiada saja. Wei Wei, jangan marah. Sekarang juga ibu akan memberi pelajaran pada wanita sampah ini. Berhenti bicara sembarangan. Cepat minta maaf pada Weiwei. Ibuku sudah marah. Jika tidak, aku pun tak bisa mencegahnya. Aku sudah bersusah payah merawatmu dengan ramuan obat. Apa tujuannya agar kamu punya tenaga hanya untuk mendorongku? Aku. Dasar kamu pembohong. Sup herbal selama beberapa tahun terakhir ini, semuanya adalah buatan Wei Wei. Selama bertahun-tahun ini, semuanya buatanmu. Wei Wei, jangan malu untuk mengakuinya. Ibu melihatmu menyiapkannya dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya bukan apa-apa. Aku hanya membuatkan beberapa kali sup herbal untuk Kak Cheng Zhou. Baiklah,
Karena kamu bilang sup herbal itu buatanmu. Apa buktinya? Aku hanya ingin membuat kondisi tubuh Kak Cheng Zhou menjadi lebih baik saja. Mana ada bukti segala. Kamu pikir semua orang sepertimu Shen Xuning? Yang selalu penuh rencana licik. Jika kamu begitu perhitungan, mengapa tidak jadi wanita tak tahu malu saja di luar sana? Aku tanya sekali lagi, kamu bilang sup herbal itu buatanmu, apakah ada buktinya? Tidak apa-apa Wei Wei, jangan takut. Ibu tua ini adalah buktinya. Anakku, sup herbal ini selalu diantar tepat waktu setiap hari. Tetapi selama ini si wanita rendah ini yang mengambil semua pujiannya. Benar, sopirku juga bisa menjadi saksi. Lalu mengapa sebelumnya? Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Karena aku yang melarang Bibi untuk mengatakannya. Sebab, aku ingin hubunganmu dengan Kak Cheng Zhou menjadi lebih baik. Benar, tepat sekali. Ternyata selama ini kamu membohongiku. Aku benar-benar mengira tubuhku bisa pulih sepenuhnya karena dirimu. Hanya karena ucapan mereka, kamu langsung percaya begitu saja? Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan bahan herbal, seseorang yang setiap hari berharap aku diusir dari rumah ini. Lagi pula sopir itu adalah orangnya, bukankah dia akan mengatakan apapun yang diperintahkan Chen Weiwei? Cheng Zhou, aku ini ibumu. Mungkinkah aku membohongimu? Benar, Xuning. Meskipun aku tidak bisa membedakan bahan herbalnya, tapi aku mencicipinya satu persatu dan membandingkan rasanya dengan yang ada di internet. Benar sekali. Semua ini bisa ibu saksikan. Semua yang dilakukan Wei Wei, ibu lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan sampai kamu tertipu oleh wanita ini. Demi Chen Weiwei, Anda sanggup untuk berbohong dengan terang-terangan? Cheng Zhou, semua ini ibu lihat sendiri. Jangan sampai kamu tertipu oleh wanita ini. Weiwei memang tetap baik hati seperti dulu. Weiwei, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Gu Chengzhou, benar-benar tidak kusangka pikiranmu bisa sepicik itu. Percaya begitu saja hanya karena beberapa kalimat orang lain. Aku telah salah menilaimu. Berhenti. Ma, biarkan dia pergi. Dia hanyalah seorang pembohong besar. Aku ingin lihat kemampuan apa yang dia punya untuk bertahan hidup tanpaku. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Gu. Apa kamu pikir aku sudi mengurusmu? Jangan terlalu percaya diri. Kalau begitu diamlah. Kebetulan aku juga malas melihatmu. Hempha, mulutmu tajam juga. Lihatlah, pakaian di balik seragam kurir itu. Bukankah dibelikan oleh anakku Cheng Zhou? Apa yang ingin Bibi lakukan? Karena kamu ingin pergi dari keluarga-keluarga Gu, kami, maka segala sesuatu di tubuhmu yang berkaitan dengan keluarga Gu, semuanya tanpa terkecuali, harus kamu tinggalkan di sini. Gu Chengzhou, kamu hanya akan diam saja melihat mereka menindasku? Setelah segala upayamu untuk menikahiku, aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Bukankah kamu sangat hebat? Mulai hari ini, aku menganggap Gu Chengzhou sudah tiada pada malam saat dia menyelamatkanku. Apa katamu? Kak Cheng Zhou, kepalaku masih terasa agak pusing. Weiwei, kamu baik-baik saja? Biar aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa, Kak Cheng Zhou, jangan khawatir. Aku hanya butuh istirahat sebentar. Sekarang yang paling penting adalah masalah Kak Xuning. Sampai kapan kamu akan membuat kekacauan? Sekarang Weiwei merasa tidak enak badan. Aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Nak, apalagi yang kamu bicarakan dengan pembohong ini? Dia hanya sedang berlagak malang agar mendapatkan simpatimu. Benar juga. Orang seperti dia, apa pernah ada kejujuran dalam bicaranya? Cepat suruh dia keluar dari kediaman keluarga Gu. Baiklah, aku akan melepasnya. Pakaian ini adalah baju saat aku baru menikah dan ketika merawat Gu Chengzhou, yang kamu ambil dari lemari baju Gu Chengzhou lalu kamu berikan kepadaku. Pakaian pria ini ternyata sudah kupakai selama bertahun-tahun. Sekarang ku kembalikan padamu.
Kalung ini adalah saat kesehatan Cheng Zhou mulai membaik. Saat perayaan ulang tahun pernikahan, kamu takut aku menghabiskan uang Cheng Zhou sampai kamu mencarikan perak bekas untuk membuat sepasang kalung pasangan bagi Cheng Zhou. Tapi kamu malah bilang pada Cheng Zhou kalau perak ini kotor dan memintanya agar tidak memakainya. Ini juga aku kembalikan padamu. Celana ini, dulu saat ibu mau merobek gaunku, kamu menyuruh sekretaris membelikannya untukku. Saat itu aku merasa sangat terharu, sampai sayang untuk memakainya. Hari ini juga aku kembalikan padamu. Keluar dengan keadaan seperti itu, apa kamu ingin mempermalukan keluarga Guku? Sudah bertahun-tahun. Apa mempermalukan keluarga Guku masih belum cukup bagimu? Masih berani kamu bicara begitu? Kejadian terakhir kali itu, jika bukan karena kamu memakai gaun itu, untuk pergi mengantar makanan, serta menggoda sembarang pria, bagaimana mungkin aku menghajarmu? Jangan sentuh aku. Aku merasa jijik. Tante jangan marah, nanti malah kamu yang jatuh sakit. Memang hanya wewe kita yang paling pengertian. Semuanya aku kembalikan padamu. Tunggu sebentar. Cincin berlian di tanganmu itu, apa mau kamu bawa keluar untuk dijual? Perusahaan Gu Cheng Zhou tidak akan ada hari ini tanpaku. Apa kamu pikir aku menginginkan barang-barang ini? Shen Shuning, kamu pikirkanlah baik-baik. Kamu ini hanya tahu membual saja. Wewe kita ini, padahal putri dari Chen Group. Tapi tidak pernah ada anak yatim piatu sepertimu yang sarogan ini. Cincin ini, siapapun boleh mengambilnya. Lagi pula aku tidak mau. Shen Shuning, kakimu mengeluarkan banyak darah. Nyawanya itu sangat keras. Lagi pula darah. Yang keluar dari paha itu, jangan-jangan itu penyakit menjijikkan, karena bermain-main dengan sembarang pria di luar sana. Darah ini menetes di lantai rumah kami. Benar-benar sial. Ayah, aku ingin pulang. Shen Shuning, jangan memohon padaku untuk kembali nanti. Tenang saja. Aku, keluarga Shen, tidaklah sehinis itu. Sayang, ayahmu tidak menginginkan kita lagi. Shen Shuning ini benar-benar keras kepala ya. Dia sungguh mengira dirinya adalah putri dari keluarga Shen. Tante, jangan bicara begitu. Siapa tahu dia memang putri dari keluarga Shen. Cuy. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang sebatang kara, kalau bukan karena sebelumnya. Kagu, apakah Shuning baik-baik saja? Biarkan dia keluar sekarang, maka dia akan sadar betapa baiknya hidupnya selama berada di keluarga Gu. Kak Cheng Zhou, dia tidak akan kembali. Kamu hanya milikku. Sayang, tenang saja. Ibu tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpamu. Nona, aku akan membawa orang untuk menghabisi bajingan ini sekarang juga. Gu Cheng Zhou, hubungan kita sudah berakhir. Wewe, kamu makanlah yang banyak ya. Terima kasih, Tante. Aduh, melihatmu yang begitu kurus ini, membuat hati orang tua ini merasa sedih. Kak Cheng Zhou, hari ini aku khusus memasakkan sup herbal untukmu. Hari ini, aku juga memasukkan beberapa obat herbal tradisional yang berkhasiat loh. Coba cicipi. Ada apa? Apa rasanya tidak enak? Bukan begitu. Sup ini, hari ini. Mengapa rasanya berbeda dari yang biasanya? Anakku, apa mungkin supnya terlalu panas? Jadi lidahmu belum bisa merasakan rasanya? Biar aku tiupkan untukmu, Kak Cheng Zhou. Tidak apa-apa. Tidak usah minum supnya dulu.
Mari makan dulu saja. Jangan sampai kamu kelaparan. Baiklah, aku ikuti kata-kata Kak Cheng Zhou. Wei saja, tidak mengerti takaran garam. Jika ini benar-benar masakannya, pantas saja. Aku benar-benar salah paham pada Shuning. Sudahlah, mengingat karakter Shen Shuning, dia pasti akan menemuiku malam ini. Nanti saat-saat itu tiba aku akan memaafkannya, meskipun dengan terpaksa. Shuning, kamu sudah sadar? Ayah, apa anakku baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dokter keluarga bilang, kamu hanya perlu beristirahat dengan baik. Putriku, kali ini kamu sudah kembali, jangan pergi lagi ya. Ayah sudah memeriksanya. Anak muda bernama keluarga Gu, itu tidak tahu cara menghargaimu. Dia sama sekali tidak pantas untuk putriku. Ayah sudah menginstruksikan untuk membatalkan semua dukungan keluarga Shen terhadap keluarga Gu. Ayah juga membelikanmu sebuah pulau. Nanti, saat bayi di perutmu itu hendak dilahirkan, rawatlah kandunganmu di sana. Melahirkan bagi seorang wanita, ibarat seperti berada di antara hidup dan mati. Ayah akan melakukan segalanya untuk membantumu melahirkan dengan lancar. Ayah akan menyewa dokter terbaik untuk meminimalkan rasa sakitmu. Ayah, ini adalah anakku. Aku pasti akan membiarkannya lahir dengan selamat. Xiao Wang, Nona muda, ini dikirim langsung lewat jalur udara dari Afrika Selatan, dibuat khusus oleh perajin papan atas kerajaan Inggris, set perhiasan berlian merah muda eksklusif. Lalu ada 88 unit properti beserta jajaran helikopter, dan landasannya serta beberapa pulau kecil. Ayah, bukankah ini berlebihan? ini baru permulaan saja. Selama putriku bahagia, bahkan jika kamu ingin membeli seluruh kota M, ayah akan memikirkan cara untuk membelinya bagimu. Gu Chengzhou, jika kamu mengetahui identitas asliku, apakah kamu akan menyesal karena memperlakukanku seperti sekarang? Putriku, kali ini, kamu tidak akan lagi pada bocah Gu Chengzhou itu merasa luluh lagi, kan? Ayah, tenang saja. Gu Chengzhou sempat terluka saat kebakaran waktu itu, ditambah dengan efek samping dari kecelakaan mobil. Aku sudah merawatnya dengan diet obat selama beberapa tahun ini, dan kesehatannya sudah pulih. Ditambah lagi selama beberapa tahun ini aku sudah bekerja keras sebagai kuda di keluarga Gu. Utang budiku sudah lunas semuanya. Ningar, jaga baik-baik kesehatanmu. Beberapa hari lagi, ayah akan mengadakan pesta kepulangan untukmu. Aku ingin membiarkan semua orang tahu bahwa kamu, Shen Shuning, adalah putri dari aku, Shen Qingsong. Aku ingin melihat ke depannya, Yundu siapa lagi yang berani menindasmu. Apa? Keluarga Liu menarik investasinya? Presiden Gu, lebih baik kamu pikirkan sendiri siapa orang hebat yang sudah kamu singgung itu. Halo apa? Tuan Su juga menarik investasinya. Tidak bisa menyelidiki siapa pelakunya. Terus selidiki. Masih tidak bisa? Untuk apa aku mempekerjakan sampah seperti kalian? Kak Cheng Zhou, bagaimana kalau aku menelepon ayahku supaya dia bisa membantumu? Wei, terima kasih ya. Tapi dana yang kurang kali ini agak besar. Sampai 30 miliar dolar. Aku takut. Sudahlah, terima kasih. Aku sendiri pasti akan menyelesaikan masalah ini. Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah sudah kubilang, jika tidak ada apa-apa, jangan datang ke kantor. Dulu kamu tidak ingin aku datang ke kantor, pasti karena takut aku melihat perselingkuhan kalian. Bu Chengzhou, tanda tangan ini. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kak Cheng Zhou, dia sudah mengganggumu bertahun-tahun, akhirnya dia mau menyerah dan bercerai. Kenapa kamu tidak segera tanda tangan? Aku hanya merasa, jika ingin cerai, seharusnya aku yang mencarinya, bukan dia yang mencariku lebih dulu. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua benar-benar sampah. Siapa kamu? Kenapa kamu datang bersama dengan Shen Shuning? Orang sepertimu tidak punya kualifikasi untuk mengetahui siapa aku. Apa kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah kepala keluarga dari keluarga Chen Group. Ternyata putri dari Chen San Mao. Pantas saja sudah buruk rupa, masih ingin jadi pelakor pula. Kamu pasti selingkuhan laki-laki Shen Shuning. Tidak heran, terakhir kali ada darah di pangkal paha keluarga Gu. Ternyata karena berhubungan sembarangan dengan laki-laki liar di luar sana, dan terkena penyakit kotor. Bagus sekali. Shen Shuning, kita bahkan belum resmi bercerai, dan kamu sudah berani membawa laki-laki lain ke hadapanku. Kenapa aku tidak menyadari sejak dulu kalau nyalimu sebesar ini? Terserah apa yang kamu pikirkan, itu tidak penting. Kak Cheng Zhou, coba lihat, bukankah dengan begini, dia sudah mengakuinya. Laki-laki ini pasti simpanan laki-laki Shen Shuning. Seorang wanita yang telah bersusah payah untuk mendapatkan diriku. Mungkinkah dia benar-benar berkhianat?
Ini pasti sengaja dilakukan untuk memancing kemarahanku, kemampuan aktingnya. Semakin meningkat, sampai mulai menggunakan trik psikologi. Apa kamu pikir? Hanya dengan membawa sembarang pria ke hadapanku, aku akan memohon padamu untuk berbaikan, jangan bermimpi. Sebelumnya aku tidak tahu, ternyata kamu begitu tak tahu malu. Cepat tanda tangani kontraknya. Aku sedang buru-buru. Kak Chengzhou, cepatlah tanda tangan. Shuning sudah tidak sabar ingin pergi dengan simpanan laki-lakinya ini. Sebelumnya aku tidak tahu, ternyata kamu begitu lambat. Ini bukan kontrak senilai puluhan miliar dolar. Apakah presidenku perlu berpikir begitu lama? Benar sekali Kak Chengzhou, cepatlah tanda tangan. Raut wajahnya tidak tampak seperti sedang berakting. Gu Chengzhou, kamu belum juga tanda tangan? Urusan kecil seperti kesepakatan cerai ini tidak layak membuang waktuku. Aku sangat sibuk. Halo? Presiden Gu, penerbangan pameran bisnis Yundu telah ditunda dan baru akan tiba besok. Hari ini tidak ada jadwal kegiatan lagi. Atur saja pertemuan atau rapat lain. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Atur apa saja secara acak. Bicara seperti ini saja kamu tidak mengerti. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Chen Shuning, apa yang membuatmu begitu bangga? Apa kamu bodoh? Apa kamu tidak bisa melihat kalau dia tidak mau tanda tangan? Berani-beraninya kamu memakiku? Lihat saja, aku akan menampar mulutmu itu. Aku sarankan kepadamu, jangan memilih jalan yang sulit jika tidak ingin celaka. Lepaskan aku. Kalian pasangan tak tahu malu. Tamparan ini untuk sikapmu yang menjijikan karena berani menggoda pria beristri. Tamparan ini untuk kemunafikanmu. Tamparan ini adalah karena kamu telah memfitnahku dan menuduhku sembarangan. Chen Shuning, aku tidak akan membiarkanmu. Lihatlah dirimu yang ketakutan. Kalau ingin mengancam, harus punya nyali yang cukup. Misalnya, jika kamu berani berbuat ulah lagi di hadapanku, aku akan membuat Chen Group lenyap dari Yundu. Halo, bantu aku habisi seseorang. Berapapun harganya akan aku bayar. Siapa namanya? Chen Shuning. Keluarga Shen? Apa kamu bosan hidup? Kami tidak sanggup melakukannya. Seluruh Yundu pun tidak ada yang sanggup. Saran saya, jangan memancing masalah dengannya. Katanya nomor 1 di Yundu, tapi mengurusi satu orang saja tidak berani? Dasar sampah. Ngomong-ngomong, Kemari, Wei Wei. Kak Chengzhou, tidak menyangka kamu akan membuatkan air madu untukku. Dasar bodoh. Kamu lupa? Saat kejadian ledakan waktu itu, aku masuk rumah sakit. Setelah itu, kamulah yang selalu membuatkan aku air madu. Saat itulah kita pertama kali bertemu. Aku masih ingat jelas, itu di tahun 2025. Tanggal 7 Agustus. Benar kan? Ini gawat, Kak Chengzhou mengira aku adalah Shen Shuning yang dari beberapa tahun lalu. Dalam hatinya, hanya kami berdua yang tahu soal kejadian ini. Jika aku mengambil kesempatan ini begitu saja,
Chen Shuning, kamu berani merebut pria milik Chen Weiwei. Tunggu sampai aku mengirimmu ke balik jeruji besi. Tante, apa yang harus kulakukan jika wajahku hancur seperti ini? Apakah Kak Cheng So akan meninggalkanku? Tenang saja. Jika dia berani meninggalkanmu, ibu tua ini akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Tapi luka-luka ini, apakah benar Shen Shuning? Si penakut itu yang melakukannya? Bagaimana mungkin bohong? Tidak mungkin aku memukul diriku sendiri hanya untuk memfitnahnya, kan? Bukan itu maksud ibu. Hal ini cukup membuat ibu terkejut. Biasanya dia di rumah penakut seperti pecundang. Kenapa hari ini dia menyerangmu begitu hebat? Sudah pasti itu Shen Shuning, dia benci aku karena merebut Kak Cheng Zhou darinya. Hampa. Apa gunanya kebenciannya itu? Memangnya dia pantas bersanding dengan Cheng Zhou kami? Di seluruh Yundu ini, hanya kamulah yang pantas bersanding dengan Cheng Zhou ibu. Ibu, Kak Cheng Zhou, kamu akhirnya pulang. Lihatlah wajahku. kamu, Ini semua ulah Shen Shuning. Wanita tak tahu malu itu memukulku. Dia iri padaku. lain kali aku akan meminta maaf padamu. Tidak mau Kak Cheng Zhou. Telepon dia sekarang, suruh dia kembali. Berhentilah merengek, Weiwei. Rahasia perusahaan telah dicuri. Sekarang perusahaan sedang menghadapi krisis besar. Jika sebelumnya para bos itu menarik investasi, sudah membuat perusahaan kritis, maka kejadian kali ini adalah hal terakhir yang bisa menghancurkan keluarga Gu selama-lamanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kok bisa jadi seperti ini? Rahasia perusahaan dicuri? Berarti, kita akan hancur total? Aduh, apa yang terjadi sebenarnya? Pasti masih ada jalan keluarnya. Ini, Ibu, masalah kali ini terlalu besar. Gu ini bahkan tak sanggup menutup kerugiannya. Tante, Cheng Zhou, hal yang paling penting saat ini adalah menemukan pengkhianat yang mencuri rahasia perusahaan itu dan biarkan dia yang menanggung akibatnya. Jika tidak, Gu benar-benar akan hancur. anakku, carilah pengkhianat itu. Aku sudah memeriksa semua orang, tapi brankasnya sudah diledakkan sampai tidak berbentuk lagi. Bahkan aku tidak bisa mengambil sidik jarinya. Aduh, Sebagai putri dari keluarga Chen Group, untuk merusak sebuah brankas secara sembunyi-sembunyi tanpa ketahuan, bukankah itu hal yang mudah baginya? Biasanya semua aman saja di dalam sana. Kenapa hari ini tiba-tiba terjadi sesuatu? Apakah di kantor hari ini muncul seseorang yang mencurigakan? Yang ke kantor hari ini hanya Shen Shuning. Mungkinkah itu Shen Shuning? Mustahil. Dia tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Bagaimana jika bukan Shen Shuning langsung? Pria yang dibawanya hari ini, justru pria itulah yang mungkin melakukannya. apa? Dia membawa seorang pria ke perusahaan? Bagus sekali. Sudah kuduga. Dari dulu kalau dia itu memang bukan wanita baik-baik. Gu Chengzhou, tidak peduli apapun yang kamu pikirkan. Kali ini, kita harus membuat perhitungan dengannya. Semua kerugian perusahaan, kamu harus menyuruhnya untuk membayar. Jika dia tidak sanggup membayar, kamu jebloskan dia ke penjara. Astaga. Aduh, Ibu, jangan khawatir. Tenang saja. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Aduh, tenang saja, aku akan memberikan sesuatu untuk bayinya. Ini di mana? Kalian mau apa? Kenapa kalian mengikatku di kursi ini? Cepat lepaskan aku. Shen Shuning, apa yang sudah kamu lakukan? Masa kamu lupa? Perlu aku bantu mengingatkanmu? Apa? Kamu tidak mungkin, karena aku sudah memberinya pelajaran, lalu ingin membalas dendam padaku kan? Berhenti bersandiwara, rahasia Gu. Apa kamu yang membocorkannya? Apa? Pasti ini ulahmu lagi. Kak Cheng So, lihatlah dia. Dia memfitnahku lagi. Jujurlah sekarang, apakah benar kamu yang melakukannya? Jika kamu mengaku, demi hubungan kita yang dulu, aku masih bisa menanggungnya bersamamu. Jika tidak mau bicara, terpaksa aku serahkan masalah ini ke pihak berwenang. Gu Chengzhou, dilihat dari wajahmu, sepertinya kamu sudah yakin bahwa akulah pelakunya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hari itu, tepat setelah kamu datang ke kantor Kak Cheng So, brankas itu baru kebobolan. Kenapa tidak kamu katakan saja, kalau pencuri rahasia itu adalah kamu, Chen Weiwei, aku justru pergi lebih dulu dari kantornya,
Apa kamu tidak merasa ucapanmu itu sangat konyol? Wei Wei, Kak Cheng Zhou, kamu tidak percaya padaku? Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang melukaimu atau merugikanmu? Gu Chengzhou, penampilan luar terkadang bisa menipu. Sulit untuk mengetahui isi hati seseorang yang sebenarnya bisa jadi dialah si pencuri yang sebenarnya sedang berteriak maling. Diam kamu. kenapa kamu memukulnya? Aduh, Kak Cheng Zhou, kamu membuatku kesakitan. Seorang sampah yang bahkan tidak bisa mengelola perusahaan dengan benar, dan seorang wanita tak tahu malu yang suka menjadi simpanan, kalian benar-benar pasangan yang serasi. Wei Wei, ayo kita pergi. Melihatnya yang seperti ini, kita tidak akan mendapatkan informasi apapun. Biarkan saja dia lapar untuk beberapa hari, maka dia akan menjadi patuh. Tapi, Jangan tapi-tapian. Aku sudah memesankan tempat di pavilion Furustang untukmu. Aku akan membawamu makan bebek taro kesukaanmu. benarkah Kak Cheng Zhou? Bagaimana kamu tahu kalau aku suka makan bebek taro di pavilion Furustang? Tempat itu harus dipesan sejak 1 bulan sebelumnya loh. Kak Cheng Zhou, kamu sangat baik padaku. Tentu saja. Ayo jalan. Jangan buang-buang waktu lagi. Chuning, kamu sangat suka bebek taro. Setelah urusan proyek ini selesai nanti, saat perayaan 3 tahun hubungan kita, aku akan mengajakmu makan di pavilion Furustang. Gu Chengzhou, ternyata bagi dirimu, aku bahkan tidak sepadan dengan seporsi bebek taro. Siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan sendiri dan mengikat dia seperti itu? Kak Cheng Zhou, apa kamu sedang menyalahkanku? Jangan lupa, Chen Shuning adalah penyebab utama yang membuat perusahaanmu bangkrut. Tapi kamu tidak perlu memakai cara ekstrem seperti ini, nanti segera lepaskan dia. Saat Kak Cheng Zhou di sana tadi, kenapa tidak bilang begitu? Aku, Ini adalah perintah ibu. Lagi pula aku merasa kasihan padamu, Kak Cheng Zhou, makanya aku langsung menyelesaikannya. Kenapa Kak Cheng Zhou sekarang malah berbalik menyalahkanku? Lagi pula, Chen Shuning saat ini berani mencuri rahasia Gu. Kali berikutnya, dia akan berani berbuat kriminal di Gu. Apakah Kak Cheng Zhou akan terus membiarkan kesalahannya ini terjadi berulang kali? Dengan kata lain, Kak Cheng Zhou, bisakah kamu melindungi seorang kriminal selamanya? sudahlah. Lagi pula cuma dibiarkan lapar beberapa hari saja. Kesalahan yang dia lakukan kali ini sangat besar. Hal ini dilakukan agar dia mendapat pelajaran. Wei Wei, ini bukan maksud untuk menyalahkanmu. Aku hanya tidak ingin tanganmu kotor karena dia. Hal-hal buruk semacam ini, jangan kamu lakukan lagi di lain waktu. Baik. Rasanya Xiaoning yang sekarang sangat berbeda dengan Xiaoning yang dulu. Kak Cheng Zhou, aku tahu aku salah. Lain kali, saat aku melakukan hal semacam ini, aku akan bertanya padamu dulu. Kak Cheng Zhou, tolong jangan marah lagi, boleh kan? Ayo kita pergi. Kak Cheng Zhou, tunggu aku. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sampai membuat Kak Cheng Zhou selalu merindukanmu? Aku tidak mengerti. Kamu hanyalah yatim piatu sebatang kara. Kenapa kamu begitu sombong? Kenapa? Hal yang kudapatkan dengan begitu mudahnya, apakah kamu tidak bisa mendapatkannya? Aku paling benci melihat ekspresimu yang seolah tak peduli itu. Atas dasar apa kamu bisa begitu sombong? Gu Chengzhou, apakah dia tahu kamu kesini untuk memberiku pelajaran malam ini? Tentu saja dia tahu. Kak Cheng Zhou bilang, apapun yang kulakukan, harus melapor kepadanya terlebih dahulu. Kedatanganku ke sini, Kak Cheng Zhou tentu saja mengetahuinya. Kenapa? Jangan bilang kamu pikir, Kak Cheng Zhou akan kembali mencintaimu lagi. Aduh. Lihat tanganku. Ini adalah material dari berlian merah muda terbesar milik Afrika Selatan. Ini 3 karat, nilainya $800.000. Aku sudah bilang pada Kak Cheng Zhou untuk membelinya setelah krisis perusahaan berlalu, tapi Kak Cheng Zhou tidak bisa menahan diri dan tetap ingin membelinya untukku.
Terlebih lagi Kak Cheng Zhou sudah mengatakannya bahwa pertunangan kami dipilih pada tanggal 7 Agustus tahun ini. 7 Agustus? Waktu berlalu begitu cepat ya. Sekejap saja, aku dan Kak Cheng Zhou sudah sampai di tahap pertunangan. 7 Agustus? Kenapa tanggal 7 Agustus? Karena Kak Cheng Zhou bilang, hari itu adalah hari yang berkesan bagi kami berdua. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Pada hari itu 4 tahun lalu, adalah pertama kalinya bagiku dan Kak Cheng Zhou. Sekarang kamu mengerti kan, ketika sebelumnya kamu menceritakan masa lalumu dengan Kak Cheng Zhou, betapa hancurnya hatiku. Karena jauh sebelum Kak Cheng Zhou bersamamu, Kak Cheng Zhou sudah lebih dulu bersamaku. Untungnya dia hanya bermain-main denganmu. Tapi kamu malah percaya. Bahkan saat Kak Cheng Zhou sedang sekarat, setelah kecelakaan mobil, kamu tetap menikahinya. Kamu benar-benar setia ya. Tapi apa peduliku? Hanya dengan menjentikkan jari, Kak Cheng Zhou akan kembali lagi ke sisiku. Bodoh, aku hanya mengarang alasan saja dan kamu langsung percaya, sungguh konyol. Kamu Shen Xuning, dari awal sampai akhir hanyalah sebuah lelucon. Tapi lelucon yang kamu maksud inilah yang sudah tidur dengan pria yang kamu cintai selama 3 tahun. Tutup mulutmu. Hentikan. Dengar, Ayah, Kalian siapa? Bagaimana bisa menemukan tempat ini? Cepat keluar. Kalian membuatku sakit. Cepat lepaskan aku. Kalian tahu aku ini siapa? Aku adalah... aku tidak peduli siapa kamu. Di Yundu ini, orang yang berani menindas anakku. Bahkan belum dilahirkan. Ning Er, kamu tidak apa-apa? Maafkan ayah. Ayah datang terlambat. aku tidak apa-apa ya. Chen Xuning, apa yang mau kamu lakukan? Jangan pikir karena kamu menemukan pria tua untuk menyokongmu, kamu sudah jadi orang hebat. Jika mulutmu masih sekotor itu, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan 1 tamparan. Memukulmu hanya akan membuat tanganku kotor. Ayah, ayo kita pulang. Chen Xuning, Kak Cheng Zhou tidak akan melepaskanmu. Akan kutunggu. Kurang ajar, Chen Xuning. Aku pasti akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Putri, kejadian kali ini pastinya dilakukan oleh bajingan Gu Cheng Zhou itu, kan? Sepertinya dia... Ayah, maafkan aku. Dulu aku terlalu keras kepala. Demi pria seperti itu, aku malah bertengkar dengan ayah. Bahkan 3 tahun tidak pulang melihat ayah. Mana ada orang tua yang tega menyalahkan anaknya sendiri? Ayah hanya takut hidupmu tidak baik. Gu Cheng Zhou itu orangnya bodoh dan tidak teliti. Dia mudah dibutakan oleh penampilan luar. Dia sama sekali tidak pantas untuk putri kesayanganku. Hari ini aku menyuruh Pavilion Furustang membawakan bebek taro ke rumah. Bukankah itu makanan kesukaanmu? Ayo kita pulang. Ayah membelikanku bebek taro. Ning Er. Ning Er. Ayah, anakku. Oh, Sayang, maafkan aku. Mama tidak melindungimu dengan baik. ayah sudah memeriksanya. Ini adalah rencana Chen Weiwei. Mereka mencuri rahasia keluarga Gu, lalu menjebakmu. Ayah sudah memberikan tekanan pada Chen Group. Dalam waktu 1 hari, Chen Group akan menghilang dari Yundu. Gu, Ayah, aku ingin membuat Gu Group lenyap selamanya. Aku juga ingin membatalkan pertunangan dengan Gu Cheng Zhou. tentu. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Iya,
Baiklah. Mulai saat ini, keluarga nomor 1 di Yundu, keluarga Shen akan berada di tanganmu. Hari ini, ayah akan memerintahkan agar perjamuan kembalimu dan perjamuan serah terima pemimpin keluarga Shen diadakan bersamaan besok. Kelak kamu adalah yang terkuat di Yundu. Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Gu Chengzhou, Chen Weiwei, aku akan membuat kalian membayar semua ini. Keluarga Shen telah menarik investasinya. Bahkan yang sudah lama bekerja sama dengan kita, Presiden Su juga sudah menarik investasinya. Apa? Anda lebih memilih membayar ganti rugi pelanggaran kontrak hanya untuk memutuskan kerjasama dengan kami? Siapa sebenarnya yang sudah kusinggung sampai harus menjatuhkan Gu Chengzhou seperti ini? Sejak Shen Shuning pergi, tidak ada satupun hal yang berjalan lancar. Wei Wei, siapa yang sudah mengajarmu sampai begini? Kak Chengzhou, kali ini kamu harus membelaku. Kamu sama sekali tidak boleh merasa kasihan lagi kepada Shen Shuning. Iya. Chengzhou, coba kamu lihat Shen Shuning ini, benar-benar sangat kejam. Lihat di sini, dan juga di sebelah sini. Dia sudah memukuli Weiwei kita, sampai wajahnya tidak ada yang mulus lagi. Bukannya dia sedang dikurung di ruang bawah tanah? Bagaimana bisa dia memukulmu? Weiwei kami sangat baik hati, dia hanya ingin memberikan air padanya, siapa sangka dia membalas kebaikan dengan kejahatan, malah memanggil pria asing itu, dan menghajar Weiwei kami. Benar, pria tua inilah orangnya yang membawa sekelompok orang menerjang masuk ke gudang bawah tanah, membawa pergi Shen Shuning, dan membuatku jadi terluka begini. Chengzhou, coba kamu lihat baik-baik, inilah istri kesayanganmu itu. Pantas saja. Aku heran, kenapa dia begitu saja setuju bercerai denganmu, ternyata dia sudah menemukan pria lain. Benar sekali. Shen Shuning juga bermain sandiwara bersama pria tua ini. Aku mendengar dengan telingaku sendiri bahwa Shen Shuning memanggil pria tua ini dengan sebutan ayah. Sudah kubilang dia bukanlah wanita baik-baik. Ingat saat dia keluar dari rumah kita dulu? Darah yang mengalir dari kakinya, itu adalah tanda penyakit kotor. Setelah kita kembali nanti, aku akan menyuruh pelayan kita untuk membersihkan semua bekas-bekasnya dan mensterilkan semuanya tanpa terkecuali. Halo, periksa pria mana yang membawa pergi Shen Shuning? Apa? Tidak bisa diperiksa? Latar belakangnya terlalu kuat? Aku memelihara kalian para sampah ini. Untuk apa saja gunanya? Kak Chengzhou, karena Shen Shuning sudah bersama pria lain, sepertinya dia tidak akan kembali lagi. Tidak ada gunanya kamu menahannya terus. Kamu jangan bersedih demi orang yang tidak pantas ditangisi. Kan masih ada Weiwei. Hanya saja aku tidak menyangka Shen Shuning ternyata tidak pilih-pilih dalam menggoda pria. Satunya seperti pelayan, yang satunya lagi seperti orang tua. Benar-benar sangat tidak pemilih. Apapun bisa dia telan. Shen Shuning, kamu benar-benar keterlaluan ya. Halo, Sudahkah kamu mencari tahu siapa pria itu? apa? Yang menyerang keluarga Gu kita adalah keluarga nomor 1 di Yundu, yaitu keluarga Shen. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sebodoh-bodohnya kita, tidak mungkin kita akan menyinggung keluarga Shen. Aduh, padahal beberapa hari yang lalu dikatakan, mereka akan mendanai perusahaan kita 30 miliar dolar. Kenapa sekarang justru malah menyerang kita? Bu, Gu akan bangkrut. Aduh, putraku, jangan berkecil hati. Gu kita ini pasti akan menemukan titik terang. Sama seperti sebelumnya, kali ini juga, pasti akan bisa melewati kemalangan ini dengan baik. Percuma saja, Bu. Bahkan jika ada 10 orang sepertiku, tidak akan bisa menandingi satu kelingking milik keluarga Shen. Tante, Kak Chengzhou, kalian berdua jangan cemas dulu. Aku dengar bahwa keluarga Shen kali ini akan memberikan pesta penyambutan untuk putri mereka, sekaligus pesta penyerahan jabatan pemimpin keluarga Shen. Bagaimana kalau kita langsung datang ke pesta itu dan bertanya secara langsung? Terlepas siapa yang salah, kita datang ke sana.
dan meminta maaf secara tulus kepada mereka. Siapa tahu masalah ini masih ada jalan keluarnya. Wei Wei, maksudmu? Kamu punya cara untuk membawa kami ke pesta keluarga-keluarga Shen? Aku mendapat undangannya secara kebetulan saja. Aduh, Wei Wei, kamu sungguh sangat bisa diandalkan. Tidak seperti si sampah Shen Shuning itu, malah mengkhianati keluarganya sendiri, bahkan tega mencuri rahasia perusahaan. Nona Shen, saya sudah mengikuti perintah Anda untuk mengirimkan surat cerai kepada Tuan Gu, tapi dia menolak untuk menandatanganinya. Gu Chengzhou, kenapa dia tidak mau menandatangani surat cerainya? Siapa sebenarnya yang sedang kamu coba kelabui? Sudahkah kamu bilang padanya bahwa aku pergi tanpa membawa sepeser pun harta? Saya sudah mengatakannya, tapi tetap ditolak olehnya. Aku tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan, sebelum besok, aku ingin melihat dia menandatangani surat cerai itu. Baik. Gu Chengzhou, semua utangku padamu selama bertahun-tahun ini sudah lunas. Tapi pengorbanan dan kerja kerasku untuk keluarga Gu selama ini, dengan apa kamu akan membayarnya? Wei Wei, kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Urusan gaun pengantin sudah selesai. Nanti biar Cheng Zhou membawamu jalan-jalan keluar. Tidak apa-apa, Tante. Shen Shuning belum juga menghubungiku? Apakah dia benar-benar sudah bersama pria lain? Aku sudah menganggap diriku sebagai satu kesatuan dengan Kak Cheng Zhou. Wei Wei, lain kali jangan katakan hal seperti itu. Jangan sampai terdengar orang yang berniat jahat. Itu tidak baik untuk reputasimu. Kak Cheng Zhou, apa maksud ucapanmu itu? Begitulah Cheng Zhou, dia punya tata krama. Dia hanya tidak ingin orang lain membicarakan keburukanmu. Dalam hati Kak Cheng Zhou pasti masih memikirkan wanita tak tahu malu Shen Shuning itu. Tunggulah saja, pesta keluarga Shen kali ini, aku pasti akan menyadarkan Kak Cheng Zhou tentang siapa yang sebenarnya pantas bersanding dengannya. Bagaimanapun juga, kali ini, terima kasih padamu. Bukankah itu Shen Shuning? Kenapa dia bisa ada di sini? Ya, baiklah, pergilah. Shen Shuning, kenapa kamu ada di sini? Barusan kamu bicara dengan siapa? Aku bahkan belum menanyakan kenapa kalian ada di sini. Lagi pula, aku bicara dengan siapa itu kebebasanku. Apa kamu pahlawan dunia? Sampai merasa berhak mengaturku? Tentu saja kami diundang untuk menghadiri pesta penyambutan nona keluarga Shen, sedangkan kamu hanyalah seorang yatim piatu. Beraninya kamu menampakkan diri di villa keluarga Shen. Oh, aku paham sekarang. Pasti pengasuh yang barusan adalah ibumu. Itu sebabnya kamu bisa masuk ke sini, kan? Apa? Kamu punya keluarga? Shen Shuning, sebenarnya berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Memangnya aku pernah bilang tidak punya keluarga? Apa hakmu menginterogasiku? Bagus, maksud saya. Setiap kali kamu bicara, kamu tidak pernah menyinggung keluargamu. Ternyata karena ibumu adalah seorang pengasuh. Dia pasti takut jika Kak Cheng Zhou merendahkan keluarganya. Itu sebabnya dia tidak berani mengatakannya. Mencintai seseorang seharusnya tidak ada rahasia. Menurutku kamu sama sekali tidak mencintai Kak Cheng Zhou. Jika tidak, mana mungkin masalah sebesar ini disembunyikan dari Kak Cheng Zhou? Benar sekali, Cheng Zhou, wanita ini penuh dengan rencana busuk. Mulai sekarang jangan pernah tertipu lagi olehnya. Shen Shuning, apakah semua ini benar? Termasuk pria tua yang membawamu pergi waktu itu. Gu Chengzhou, kamu masih tetap bodoh seperti biasanya. Shen Shuning, sia-sia aku begitu mempercayaimu. Ternyata kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Apa kamu punya hati nurani? Beraninya kamu memukul Cheng Zhou-ku. Gu Chengzhou, kamu benar-benar membuatku merasa mual. Dasar wanita kejam. Sudah memukulku pun sudah keterlaluan. Beraninya kamu juga memukul Kak Cheng Zhou. Seharusnya kamu bersyukur akhir-akhir ini aku sibuk dengan urusan rumah, sehingga belum sempat untuk memberimu pelajaran.
Mengingat apa saja yang telah kamu lakukan, apa menurutmu kamu masih punya waktu untuk bertingkah di depanku? Shen Shuning, jangan berpikir karena kamu punya ibu yang bekerja jadi pengasuh di keluarga Shen, kamu bisa menjadi sesombong ini. Aku, Shen Shuning yang ada di Yundu, bebas melakukan apapun sesuka hatiku. Bagus. Bagus sekali kamu begitu angkuh. Apa kamu tahu siapa yang baru saja kamu pukul? Wei Wei itu. Dia adalah putri dari Chen Group. Karena kamu telah memukulnya, Presiden Chen pasti tidak akan membiarkanmu. Shen Shuning, cepat minta maaf kepadanya. Kalau tidak, aku pun tidak bisa melindungimu. Keluarga Chen? Hanya keluarga yang sudah jatuh di Yundu? Sudah kupukul, ya sudahlah. Shen Shuning, jangan berpikir karena ibumu menjadi pengasuh di keluarga Shen, kamu lantas menjadi putri keluarga Shen. Cepat minta maaf kepada Wei Wei. Benar, jangan lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Kurasa yang tidak sadar diri, itu adalah kalian berdua. Kamu, aku tidak sudi berurusan dengan rakyat jelata. Pengecut. Shen Shuning, kenapa dulu aku tidak menyadari kalau mulutmu begitu tajam? Aku pun dulu tidak menyadari kalau kamu itu pria bodoh, yang taat secara buta, dan hanya mendengarkan perkataan wanita tua jahat ini. Kamu? Beraninya kamu menghinaku? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Coba saja jika ada yang berani bergerak. Aku sedang memberi pelajaran pada menantuku. Apa hubungannya denganmu? Coba saja, kalau berani, aku akan membuatmu masuk dengan duduk, tapi keluar dalam keadaan tak berdaya. Nyonya Gu, apakah kamu lupa kalau kamu sudah memberikan surat cerai kepadaku? Tante, Chengzu, dialah pria tua yang waktu itu membawa pergi Shen Shuning. Shen Shuning, cepat kemari. Presiden Gu, surat cerai itu sudah kusuruh orang untuk mengirimkannya kepadamu, kamu tidak punya hak lagi untuk mengaturku. Shen Shuning, demi pria tua ini, kamu menceraikanku. Pantas saja tiba-tiba kamu setuju untuk bercerai? Ternyata karena sudah mendapatkan pria tua ini. Tante, dia tidak hanya punya satu selingkuhan. Waktu itu dia juga membawa seorang pria muda ke perusahaan Kak Chengzo. Pak tua, jangan sampai kamu tertipu olehnya sampai tidak punya apa-apa lagi. Bagiku, uang hanyalah deretan angka saja. Kalau dia ingin semuanya, berikan saja padanya. Dasar orang tua tidak tahu diri. Jangan sok hebat di depanku. Waktu itu kamu menyuruh orang memukulku. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Aku ingin lihat seberapa banyak uangmu sampai berani sesombong ini. Di Yundu ini, kamu adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu kepadaku. Wibawa orang tua ini, kenapa terasa begitu kuat? Shen Shuning, lebih baik kamu jelaskan padaku. Siapa pria tua ini? Gu Chengzhou, jika aku memang ada di dalam hatimu, mengapa setelah 3 tahun berlalu, kamu masih tidak tahu identitasku? Sudah sampai di wilayahku, tapi masih berani bersikap angkuh. Apa? Jangan-jangan kamu adalah kepala keluarga Shen. Tuan Shen Kingsong? Tidak mungkin. Jika Pak tua ini benar-benar kepala keluarga nomor 1 di Yundu, pemimpin keluarga Shen, lalu kenapa Shen Shuning tidak mengatakannya sejak awal? Benar sekali, Ho. Kalau begitu, aku pun bisa dibilang ibu suri dari langit. Ayah, aku belum ingin mereka mengetahui identitasku. M. Ayo pergi. Shen Shuning, berhenti di situ. Jika hari ini kamu tidak menjelaskan padaku siapa pria tua ini, maka kamu akan... Pulanglah dan segera tanda tangani surat cerainya. Begitu besarkah cintamu pada uang? Demi uang kamu, mau menikahi pria tua ini? Dulu kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu rendah? Apa kamu hanya menunggu aku tiada? Kak Chengzu, kamu tidak apa-apa. Beraninya kamu memukul Chengzhou kesayanganku. Aku sudah lama bersabar padamu. Kamu... Gu Chengzhou? Kamu boleh coba lihat akibatnya jika berani menyentuhku di rumahku sendiri. Mengapa Shen Shuning dan pria tua itu sama-sama berkata, kalau ini adalah rumah mereka? Aduh, ini sungguh keterlaluan. Menantu memukul mertua, aku bisa mati.
Pesta akan segera dimulai, ayo kita pergi. Jangan buang tenaga pada sekelompok sampah ini. Itu hanya membuang waktu. Ibu, menurutmu apa ada kemungkinan kalau Shen Shuning adalah putri dari keluarga Shen? Ini tidak mungkin terjadi. Benar sekali. Kak Chengzhou, kalau memang benar dia putri dari keluarga terkaya di Yundu, keluarga Shen, lalu kenapa dia tidak mengatakannya dari awal? Setiap kali aku menanyakannya dulu, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku pikir dia keberatan, jadi aku tidak bertanya lagi. Mana mungkin? Jika dia benar-benar putri keluarga Shen, bagaimana mungkin dia bekerja sebagai kurir makanan hanya untuk membantu keuangan keluarga? Betul itu. Jika orang seperti dia bisa menjadi putri keluarga terkaya keluarga Shen, maka aku ini putri nomor 1 di dunia. Sudahlah, Chengzhou. Hal yang paling penting bagi kita sekarang adalah mencari tahu kenapa grup Shen ini ingin sekali menyerang Gu kita. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Ayo kita masuk ke dalam. Kak Chengzhou, ayo cepat. Undangan ini aku dapatkan dengan susah payah loh. Wei, memang kamu yang terbaik. Andai saja aku mengenalmu lebih awal. Kak Chengzhou, sekarang juga belum terlambat. Ayo, kita masuk sekarang. Ya ampun, dekorasi tempat ini sungguh mewah sekali. Wei, cepat lihat ke sini. Bukankah benda ini sama seperti yang pernah kita lihat di museum? Wah, benar sekali. Meja ini juga terbuat dari kayu nanmu? Kualitasnya terlihat seperti nanmu berusia ratusan tahun, bahkan mungkin beberapa ratus tahun. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Shen ini sepertinya jauh lebih kaya dari dugaanku. Wah, bukankah ini presiden Gu yang sukses karena kekuasaan istrinya itu? Kenapa datang ke kediaman keluarga Shen untuk meminta bantuan? Oh, bahkan membawa seorang istri kedua yang tak tahu malu. Kamu, Jaga mulutmu. Aku kesini hari ini untuk urusan penting, tak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Ada apa? Kamu berani melakukannya tapi takut dibilang orang? Di seluruh Yundu, siapa yang tidak tahu kalau presiden Gu kita ini dulu mengalami kecelakaan mobil, menjadi tanaman tak bernyawa, dan berkat istrinya yang menyuapinya sup obat, dia bisa sembuh. Bicara apa kamu? Putraku itu diberkati oleh keberuntungan, dia memang terlahir beruntung. Aku sarankan padamu, bersikap baiklah pada Shen Shuning, jika tidak, balasan langit akan menimpamu. Apakah kamu dan Shen Shuning punya hubungan gelap? Jika tidak, kenapa kamu sangat membelanya? Hanya wanita tua berpikiran kotor sepertimu, yang punya pikiran sejahat itu. Kamu, Selamat datang semuanya. Acara jamuan kepulangan nona kami dan jamuan penobatan kepala keluarga Shen resmi dimulai. benar-benar si Yundu, putri dari keluarga terpandang nomor 1, memang beda. Cara jalannya saja sangat anggun. Menjadi orang kaya, memang benar-benar mengubah aura seseorang. dengar-dengar, apa dia juga murid kesayangan dari Yundu Tabib He? Oh ya? Siapapun yang menikahinya, seumur hidupnya tidak perlu merasa khawatir lagi. Mimpinya terlalu indah. Gadis yang sesempurna itu, tentu saja hanya anakku Chengzhou yang pantas bersanding dengannya. Tadi aku kira dia orang hebat yang berkuasa, ternyata dia hanya pelayan di sisi Nona Shen. Tapi harus kuakui ya, keluarga Shen ini sangat kaya raya. Bahkan seorang pelayannya pun mampu berpakaian sebagus ini. Pantas saja dia sangat sombong. Seseorang yang meminjam kekuatan orang lain. Aku akan menyuruh orang untuk membuang mereka keluar. Tidak usah. Aku justru ingin melihat apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Bapak pergi urus pekerjaan dulu saja, aku tidak akan membiarkan mereka menindasku lagi. Ya, aku akan kembali setelah menerima telepon ini.
Ya. Keluarga Shen memiliki kekayaan yang luar biasa. Jika kamu bisa mendapatkan perhatiannya, perusahaan kita pasti akan terselamatkan, bukan? Wei Wei, tolong jangan salah paham pada Tante. Tante hanya ingin menyelamatkan hasil kerja keras Cheng Zhou. Dasar wanita tua bangka, jangan pikir aku tidak tahu apa rencana yang ada di pikiranmu. Setelah aku menikah dengan Kak Cheng Zhou, aku akan membiarkanmu merasakan kehebatanku. Aku mengerti kok, Tante. Nona Shen, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak menyangka Presiden Gu akan menggunakan cara PDKT yang sangat kuno seperti ini. Suara ini, mengapa sangat mirip dengan Shen Shuning? Presiden Gu, apa tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa menatap gadis seperti ini sangat tidak sopan? Presiden Gu, apa tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa menatap gadis seperti ini sangat tidak sopan? Aku ingin melihatnya ya, kulihat saja. Lagi pula aku akan menikahimu di masa depan. Cih, Maafkan saya sudah tidak sopan. kudengar. Presiden Gu sudah menikah sejak 3 tahun lalu. Keluarga Shen memiliki kekayaan yang luar biasa. Jika kamu bisa mengambil hatinya, bukankah perusahaan kita akan selamat? Benar, saya sudah menikah 3 tahun yang lalu. Tapi, Kembalilah dan tanda tangani perjanjian cerainya. Tapi apa? hanya saja waktu itu aku masih kekanak-kanakan, usiaku masih sangat muda. Shen Shuning, Jadi di mata Gu Chengzhou, aku Shen Shuning bukan apa-apa bagi kalian. 3 tahun yang kuberikan sepenuh hati hanya dibalas Presiden Gu dengan kalimat tidak dewasa. bagaimana bisa itu kamu? Shen Shuning? Wah, istri Gu Cheng Zhou ternyata adalah nona besar Shen. Ini bakal jadi tontonan yang menarik. Mungkinkah Shen Shuning adalah putri dari keluarga-keluarga Shen? Shen Shuning, dia pasti belum menyerah pada Cheng Zhou dan mencari cara untuk mendekat lagi. Shen Shuning, kamu sengaja melakukannya, kan? Kamu tahu kalau Cheng Zhou kami hari ini ingin minta bantuan Nona Shen, jadi kamu sengaja datang ke sini dan mengaku-ngaku. Benar? Jangan berpikir karena nama margamu juga Shen, lalu kamu adalah putri keluarga-keluarga Shen. Lihat saja apa yang kamu pakai. Baju ini entah kamu dapat dari mana. Kalau begitu katakan baju yang kupakai ini berasal dari mana? Pasti dibelikan oleh pria tua itu. Rakyat jelata tetap saja jelata. Jangan pikir setelah memakai bulu burung Phoenix bisa menjadi burung Phoenix sungguhan. Siapa yang berani memfitnah putriku? Paman Shen, Anda sudah kembali. Li Chao memanggilnya Paman Shen. Dia tidak mungkin hanya seorang pelayan biasa. Dia tidak mungkin benar-benar kepala keluarga-keluarga Shen, kan? Shen Shuning adalah putri keluarga-keluarga Shen. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalian lagi. Kalian pasti sudah berencana untuk bersandiwara, membohongi kami bersama. Mana mungkin Shen Shuning adalah putri kaya dari keluarga Shen? Aku bersumpah demi konglomerat Li bahwa orang yang ada di hadapan kalian adalah kepala keluarga Shen Group, Shen Kingsong. Ini adalah simbol identitas dari kepala keluarga. Keluarga Shen, aku adalah Shen Kingsong. Bagus sekali, Shen Shuning. Ternyata kamu adalah putri keluarga Shen. Mengapa kamu terus merahasiakannya dariku? Kamu membuatku terlihat seperti badut. Apa kamu benar-benar pernah peduli padaku? Di seluruh Yundu, hanya keluarga kami yang bermarga Shen. Jika saja kamu sedikit saja menaruh perhatian, apa mungkin kamu tidak menyadarinya? Bukankah kamu bilang takut aku akan mengincar harta keluargamu? Kamu, pria semacam ini, bahkan jika dia menjaga gerbang di keluarga Shen, aku pun masih menganggapnya terlalu bodoh. Saat aku baru akan memberitahumu, kamu malah sedang bersamanya. Menyewa kamar di hotel. Saat itu aku sungguh berniat membawa Wei Wei ke rumah sakit.
Aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Kenapa kamu masih tidak percaya? Cukup, Gu Chengzhou. Seperti apa kenyataan yang sebenarnya? Sudah tidak penting lagi. Shuning sayang, kita ini kan keluarga. Lihatlah, kamu dan Chengzhou sudah menikah. Masa kamu masih sungkan seperti ini? Anda sepertinya lupa. Sejak Chen Weiwei datang ke rumah kami, Anda selalu mencari-cari kesalahan saya dan tidak pernah memandang saya dengan baik. Bahkan di rumah, Anda setiap hari selalu meletakkan surat cerai antara aku dan dia. Itu semua cuma salah paham, itu benar-benar salah paham. Mana mungkin Chen Weiwei bisa menandingimu? Bukan Chen Weiwei yang tidak bisa menandingiku, tapi keluarga Chen lah yang tidak selevel dengan keluarga Shen kami. Shuning, bisakah kamu bicara dengan ayahmu? Untuk membicarakan hal baik tentang Chengzhou? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shen Shuning, jangan keterlaluan ya. Jangan lupa, kamu dan Chengzhou putraku adalah pasangan suami istri yang sah. Untung dan malang ditanggung bersama. Nasib kita saling terikat satu sama lain. Lagi pula, keluarga-keluarga Shenmu hanya punya kamu sebagai putri tunggal, kan? Sekarang kamu dan Chengzhou kami sudah menikah. Harta keluarga-keluarga Shen kalian, setidaknya setengahnya adalah milik Chengzhou. Aku sudah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi tidak pernah ada yang sesampah kamu. Besan, kata-katamu itu terdengar kasar sekali. Apa ramuan herbal itu? Selalu kamu yang membuatnya. Murid terakhir Dr. He sudah secara langsung membuatkan ramuan herbal untukmu selama 3 tahun. Kamu mau menuntut apa lagi? Maafkan aku, Shuning. Selama ini aku telah salah paham padamu. Mengenai apa yang kamu lakukan beberapa hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Bisakah kita kembali seperti dulu lagi? Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas putriku seperti ini? Ayah, jangan marah karena orang seperti ini. Tidak sebanding jika ayah jatuh sakit karena emosi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelayanan kami yang kurang memuaskan. Aku mengerti. Aku sangat mengerti. Gu Chengzhou, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu? Shuning, cintaku kepada Ning'er adalah menjaganya dengan sepenuh hati seakan takut dia akan jatuh. Dan sangat melindunginya karena rasa takut kehilangan. Sebelum putriku beranjak dewasa, di sisinya tidak pernah kurang dari 8 pelayan. Dan ke-8 pelayan ini, semuanya khusus dilatih hanya untuknya. Tapi lihatlah kalian, yang satu memiliki simpanan di luar, dan yang satu lagi di rumah malah menikmati pelayanan dari putriku, bahkan sampai merendahkannya. Ayah, aku minta maaf. Itu adalah ketidaktahuanku. Tidak, Shuning. Ini semua salahku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jangan pernah berharap. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan Ning'er kembali bersamamu. Shuning, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Shuning, sebelumnya, aku sudah kehilangan akal sehat. Ibu minta maaf kepadamu. Bukankah kamu paling mencintai Chengzhou? Ibu memohon padamu. Tolong beri Chengzhou satu kesempatan lagi, ya? Kalian bukan sedang meminta maaf kepadaku, tapi kalian meminta maaf kepada putri dari keluarga nomor 1 Yundu. Kak Chengzhou, apakah kamu lupa apa yang pernah kamu katakan kepadaku sebelumnya? Ini liontin giok yang diberikan Gu Chengzhou kepadaku. Chen Weiwei, liontin giokku kenapa bisa ada di tanganmu? Kenapa lencana giokku ada padamu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Chen Weiwei, katakanlah, kenapa lencana giok itu ada padamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Ini lencana giok milikmu? Benar. Presiden Gu Anda adalah orang terhormat, sangat mudah untuk melupakan hal-hal seperti ini. Bukan begitu, Kak Chengzhou. Lencana giok ini sungguh milikku. Ini adalah kotak pusaka keluarga Gu, kami, yang menjaga lencana giok sepasang ikan warisan leluhur. Saat bertemu seseorang, untuk menghabiskan sisa hidup bersama, aku akan memberikan setengah bagian lainnya kepadanya. Apakah kamu bersedia menerimanya? Aku bersedia. Nanti setelah aku sembuh, aku akan menikahimu, dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Baiklah. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ternyata kamulah Xiaoning yang sebenarnya.
Pantas saja, ternyata kamu menggunakan cara seperti ini agar Gu Chengzhou patuh padamu sepenuhnya. Awalnya aku merasa khawatir, dia kehilangan ingatan karena kecelakaan itu dan memaksanya untuk ingat bisa melukainya. Siapa sangka itu malah memudahkan jalanmu. Bukan seperti itu. Aku adalah orang yang dicintai Kak Chengzhou. Kak Chengzhou, dengarkan penjelasanku. Aku adalah Xiaoning yang sebenarnya. Ternyata kamu adalah sosok Xiaoning yang sudah dicari Chengzhou bertahun-tahun. Sungguh sebuah kebetulan yang luar biasa. Kita semua ternyata adalah satu keluarga. Siapa juga yang satu keluarga denganmu? Putri saya, Shen Qingsong. Bukanlah barang sembarangan, yang bisa diinginkan sesuka hati, atau dibuang begitu saja saat tidak butuh. Berakhir sudah? Semuanya sudah berakhir? Chuning, tolong dengarkan penjelasanku. Saat aku membawanya ke rumah sakit dulu, aku mengira dia adalah kamu. Aku pun ikut tertipu olehnya. Besan, Chengzhou-ku ini juga ikut dikelabui oleh penipu ini. Bagaimana kalau masalah ini kita anggap selesai saja? Jangan harap itu akan terjadi. Chuning, apakah kamu bersedia memberiku satu kesempatan lagi? Chuning, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ning'er, jangan menjerumuskan dirimu sendiri lagi. Jangan lupa, bagaimana keluarga mereka sudah berkhianat. Tenang saja, ayah, aku tidak sebodoh itu. Lagi pula, di tubuhku ini mengalir darah ayah. Besan, kita sebagai orang tua seharusnya menyatukan mereka bukan memisahkan. Kenapa Anda malah menyuruh anak kita berpisah? Berhenti mengaku kerabat sembarangan. Keluargaku tidak punya besan sepertimu. Keluarga Gu kalian. Bukannya selalu meremehkan asal-usulku yang dari kalangan biasa ini. Kenapa sekarang malah mengemis seperti ini? Ini salah paham, semuanya hanya salah paham. Menurutku, ini bukan sekedar salah paham. Apa yang tadi kalian katakan saat di depan pintu? Satu orang menyebutku wanita murahan, dan yang satu lagi bilang aku punya penyakit menular. Padahal orang yang kalian sebut sebagai wanita murahan dan berpenyakit ini, selama 3 tahun ini bekerja keras mengantar pesanan untuk mengurus semua hal di dalam keluarga kalian. Aku salah mengenali orang. Aku tahu sendiri betapa konyolnya kesalahanku ini. Alasanku, sebelumnya begitu membela dirinya, karena aku mengira dia adalah kamu. Jika aku masih tetap menjadi orang yang kalian duga, si miskin Shen Chuning, apakah kalian akan tetap bersikap seperti ini? Tentu saja tidak. Kalian terus-menerus mengataku gila harta, tapi menurutku orang yang benar-benar gila harta adalah kalian. Hari ini aku akan membiarkan kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan seluruh uang kalian. Halo, asisten Wang. Aku bertemu dengan Li Chao hari ini. Dan menurutku dia adalah pria yang sangat menarik. Sekarang, berikan investasi $500 miliar kepada Li Group. $500 miliar? Hanya $500 miliar saja. Sudah membuat kalian terkejut seperti ini? Chuning, tolong jangan lakukan ini. Kamu tahu jelas bahwa Chengzhou kami dan Li Chao tidak akur. Kamu ini ingin menyakiti hati Chengzhou. Lagi pula karena keluarga Shen kalian. Keluarga Gu kami sudah diambang kehancuran. Tolong, anggap saja ibu yang memohon kepadamu. Bantulah Chengzhou. Bukan demi hal lain, tetapi demi perasaan sebagai suami istri selama beberapa tahun ini. Jika kamu mengatakannya padaku beberapa hari lebih awal, aku mungkin akan mempertimbangkannya dan membiarkan kalian lolos. Sekarang, sudah terlambat. Ini semua gara-gara dia. Masalah antara kamu dan Chengzhou adalah karena dia. Ini semua karenanya. Dasar wanita kejam. Cepat lepaskan aku. Chuning, ini semua karena ulahnya. Ibu akan memberinya pelajaran sekarang. Jadi jangan marah lagi, ya? Lepaskan tanganmu. Aku adalah putri dari keluarga Chen Group. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Hanya keluarga Chen Group saja. Apa hebatnya itu? Kamu masih berani sombong di sini.
Menantuku adalah putri dari Yundu, grup Shen. Jangan lupa, keluarga Shen sama sekali tidak mengakui pernikahan kalian. Kamu, ini semua karenamu. Karenamu. Jika bukan karenamu, Shuning tidak akan semarah ini. Dasar wanita tua tak berguna. Memangnya kamu orang baik? Bukannya kamu yang memintaku untuk menggantikan Shen Shuning dalam urusan masakan herbal itu? Cukup. Apa kalian mau masalah ini jadi makin besar? Chuning, apa masih ada hal lain yang tidak aku ketahui? Kalian semua keluar dari sini. Chuning, tebakanku benar kan? Apa? Aku akan punya cucu? Ning Er, Ayah, aku tidak apa-apa. Jika Presiden Gu tidak berakal sehat, dia seharusnya memeriksakan dirinya, bukannya berada di sini dan tidak bisa diajak bicara. Jika kamu memberitahuku beberapa hari yang lalu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua, tapi sekarang sudah terlambat. Ada apa dengan putraku? Kapan hal itu terjadi? bodoh. Beraninya. Kamu bertanya. Aduh Besan. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Mari bicara baik-baik. Mengapa Anda memukul orang? Dasar wanita tua, tutup mulutmu. Ini semua karena kebodohanmu memfitnah putriku. Mencuri rahasia perusahaan rongsokanmu itu, bahkan menyekapnya. Setelah keluar dari rumahmu, dia sangat tertekan hingga menunjukkan tanda-tanda kehilangan anak dengan susah payah dia bisa diselamatkan. Benar-benar membuatku kesal. Chuning. Chuning. Aku bukan bermaksud begitu. Aku memberi perintah pada orang itu. Apakah aku sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun? Aku memang tidak berguna. Cheng Zhou, jangan seperti ini. Aduh, putraku sayang. Entah kamu percaya padaku atau tidak, membawamu pergi secara paksa, itu bukan rencanaku. Terlepas dari apakah itu rencanamu atau bukan, segala sesuatu yang kamu lakukan saat aku dalam bahaya tidak akan pernah bisa dihapuskan. Halo, ini aku, Xian Xuning. Aku ingin hari ini juga mendengar kabar bahwa Chen Group sudah bangkrut. Baik, Nona. Shen Shuning, kamu, semua ini adalah perbuatanku, tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Kumohon lepaskan keluargaku. Dari awal kamu sudah tahu kalau aku sedang mengandung. Bukan begitu? Aku tidak tahu apa-apa. Jangan mendekat. Aku akan membiarkanmu tetap berada di Yundu, dan Yundu adalah wilayah kekuasaanku. Aku akan membuatmu seumur hidup, terus hidup dalam penderitaan. Pengawal, usir dia. Ah, Kamu, gara-gara kamu, aku kehilangan cucuku. Kak Cheng Zhou, kamu memukulku. Kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu membuat kami kehilangan anak itu? Aku hanya terlalu mencintaimu, Kak Cheng Zhou. Kak Cheng Zhou, aku hanya sangat ingin memilikimu. Apa kesalahanku? Cheng Zhou, cepat lepaskan. Kalau dia tiada, jika dia tiada, kamu juga akan masuk penjara. Cheng Zhou, apakah kamu benar-benar tidak ingin berdamai dengan Shen Shuning? Cintamu ini membuatku merasa muak. Halo, ayah. Jangan panggil aku ayah. Lihatlah apa yang sudah kamu perbuat. Chen Group sudah tidak ada. Kamu tidak perlu kembali lagi. Mulai sekarang, aku, Chen San Mao, akan menganggap tidak pernah punya putri sepertimu. Ayah. Ayah. Bagaimana bisa jadi begini? Ini baru beberapa menit. Presiden Gu, perusahaan telah disita.
Aku mengerti. Kak Chengzhou, ayahku sudah tidak menginginkanku lagi. Bisakah kamu menampungku? Aku benar-benar tidak punya tempat tinggal. Jangan membuatku muak lagi. Shuning, aku pasti akan mencari segala cara untuk menebus kesalahanku padamu. Ning mulai sekarang kamu adalah kepala keluarga Shen. Jangan lagi bersikap egois seperti dulu. Tidak peduli bagaimana si berandalan keluarga Gu itu memohon padamu, ayah berharap kamu bisa tetap teguh seperti hari ini. Ayah, jangan khawatir. Shen Shuning yang dulu sudah tiada. Chengzhou, kamu sudah berhari-hari tidak makan? Setidaknya minumlah sedikit air. Nak, jika kamu membiarkan diri kelaparan seperti ini, tubuhmu bisa rusak. Tubuh ini awalnya dirawat hingga sehat oleh Shuning, tapi aku justru menggunakannya untuk menindasnya. Jika rusak, biarkan saja. Ini memang bukan milikku dari awal. Nak, bagaimanapun tubuh ini sudah dirawat oleh Shen Shuning. Dengan kerja keras siang dan malam, jika kamu menyia-nyiakan dirimu seperti ini, bukankah itu akan menyia-nyiakan seluruh jerih payahnya? Ibu juga tahu ini adalah hasil jerih payahnya. Kenapa waktu itu ibu malah bersama Chen Weiwei? Membohongiku? Ibu, aku ini putra kandung kesayanganmu. Kenapa ibu harus membohongiku bersama dia? Putraku, ibu hanya berharap kamu bisa menjadi sedikit lebih baik lagi. Ibu waktu itu tidak tahu kalau Shen Shuning adalah putri dari keluarga Shen. Seandainya ibu tahu, ibu pasti tidak akan memperlakukannya seperti itu. Lihatlah. Rumah ini, bukankah semuanya diurus oleh Shuning? Sekarang dia sudah pergi. Apakah rumah ini masih terlihat seperti rumah? Apa yang mereka katakan itu benar? Aku Gu Chengzhou adalah seorang pecundang paling bodoh di dunia ini. Aku telah kehilangan wanita yang paling aku cintai. Putraku, kamu kenapa? Jangan menakuti ibu. Meskipun dia Shen Shuning adalah putri paling berkuasa di Yundu, tapi putraku juga tidak kalah hebatnya. Siapa tahu dalam beberapa hari setelah dia tenang, dia akan kembali. Tidak akan. Kalau tidak ya sudah. Aku lihat Shen Shuning itu, selain statusnya, tidak ada yang bisa dibanggakan darinya. Ibu, setiap kali ibu bertengkar dengan Shuning dulu, apakah ibu juga selalu memutarbalikkan fakta? Bukan begitu. Mereka benar. Aku hanya berbakti secara buta. Aku ini sampah. Chengzhou, kamu mau kemana? Shuning, apakah kamu melihat Chengzhou kami? Jika tidak bisa menemukannya, pergilah ke kantor polisi, bukan datang kemari. Tapi saya sudah mencari kemana-mana, dan tidak ketemu. Dihubungi pun tidak ada jawaban. Saya benar-benar sudah tidak punya cara lain, saya khawatir terjadi sesuatu pada Chengzhou. Anda juga pernah mengandung? Pasti Anda bisa mengerti bagaimana perasaan seorang ibu. Anda tidak berhak menyebut anak saya. Meskipun tidak sampai dilahirkan, itu tetap anak dari keluarga Gu kami. Sepertinya pelajaran yang aku berikan terakhir kali masih belum cukup. Apa kamu menyuruh orang untuk membawa pergi Chengzhou? Kalau tidak, mana mungkin aku tidak bisa menemukannya? Ternyata Anda sedang menjebakku ya. Putraku, kemana saja kamu selama ini? Tidak menyangka presidenku punya kebiasaan menguntit orang. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin melihat bagaimana kabarmu. Sungguh tidak disangka, presidenku yang sangat terkenal ternyata punya kebiasaan seperti tikus selokan yang suka mengintai orang lain.
Shen Shuning, jangan keterlaluan ya. Walaupun dulu kami pernah berbuat salah padamu, kamu jangan memperlakukan kami seperti ini. Lagi pula, kamu dan Cheng Zhou, kami belum bercerai. Mulutmu itu masih sama saja suka memutarbalikkan fakta seperti dulu. Sayang sekali ya, menantu yang dulu Anda pandang rendah ini ternyata adalah putri dari keluarga nomor 1 di Yundu. Sekarang putramu yang mengejar-ngejarku, bahkan untuk menyentuh bata di pintu gerbang keluarga Shenku pun dia tidak akan mampu. Oh, aku baru ingat perusahaan putramu sudah bangkrut. Perlu bantuanku untuk merekomendasikan beberapa panti jompo yang terpercaya? Lagi pula, karena menantu idamanmu sudah pergi, setidaknya harus ada yang mengurusmu di hari tua nanti kan? Kamu? Ibu, Kemana saja kamu baru berpura-pura tulus sekarang? aku tahu. Ibuku dulu melakukan banyak hal buruk padamu. Aku minta maaf mewakilinya. Tapi aku juga seorang korban di sini. Hentikan. Apapun yang kamu katakan, aku sama sekali tidak tertarik. Lagi pula, tentang hal-hal yang dia lakukan dulu, apa kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Tuan Gu, jangan berpura-pura tidak tahu dan membohongi dirimu sendiri. Dari awal sampai akhir, Tuan Gu tidak pernah tahu di mana letak kesalahannya. Benar-benar bodoh sekali. Bawa ibumu dan pergi dari rumahku. Maafkan aku. Aku tahu sekarang apapun yang kukatakan sudah terlambat. Shuning, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Memaafkan? Tuan Gu, kamu terlalu percaya diri. Ini semua salah Chen Weiwei. Apa hubungannya dengan kami, Cheng Zhou? Jika Chen Weiwei tidak berpura-pura menjadi dirimu, sampai sekarang, kita masih menjadi keluarga yang harmonis. Lagi pula saat itu, jika bukan karena Cheng Zhou yang menyelamatkanmu dari pabrik yang meledak itu, apa kamu masih akan tetap bernapas hingga hari ini? Apa yang kamu tertawakan? Hutang budi nyawa? Mana mungkin bisa lunas semudah itu? Hutang budi nyawa? Benar, aku sungguh buta telah melakukannya. Menggunakan seluruh masa mudaku dan satu nyawa, hanya untuk membalas budi kecilmu ini. Apa kamu pikir aku Shen Shuning peduli dengan kebaikanmu yang sedikit ini? Bahkan jika dulu tidak ada kamu, orang-orang yang diutus ayahku pasti sudah menemukanku di detik berikutnya. Kamu itu hanya kebetulan sedang beruntung saja. Sekarang hutang budi ini sudah aku bayar dengan nyawa anakku dan setengah nyawaku sendiri sudah lunas beserta dengan bunganya. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Entah itu hidup atau mati, kita tidak ada sangkut pautnya. Apa yang sebenarnya membuat kita jadi seperti ini? Aku rasa butuh waktu 800 tahun bagimu untuk memahaminya. Shuning, Ibu, jika ibu masih menganggap aku sebagai putra ibu, tolong jangan campuri lagi urusan aku dan Shuning, oke? kamu sekarang berani menyalahkan ibu? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu juga. Tega sekali kamu memperlakukan ibu seperti ini. Ibu dulu sudah berkorban segala hal untuk membesarkanmu hingga seperti ini, dan sekarang kamu justru menyalahkan ibu. Shuning, aku pasti akan mendapatkan hatimu kembali. Putraku, kamu sudah pulang? Kamu beli sayuran apa? Kok sayuran hijau lagi sih? Karena hari ini aku bekerja sebagai pengantar makanan dan hanya menghasilkan $100. Dulu Shen Shuning pernah bilang, dia bisa menghasilkan $300 sehari. Karena dia bekerja siang dan malam tanpa henti. Aku memang tidak berguna. Putraku, bagaimana kalau kamu suruh saja dia kembali? Dengan begitu, kamu tidak perlu bekerja mengantar makanan, dan ibu tidak perlu lagi melakukan pekerjaan rumah. Aku akan terus bekerja sebagai pengantar makanan sampai jumlah pesananku sebanyak miliknya. Lagi pula, apa yang membuatmu berpikir dia mau kembali untuk menjadi budak di keluarga kita? Shen Shuning, aku tidak percaya kamu benar-benar akan meninggalkan putraku dan tidak akan pernah kembali lagi.
Ternyata dibandingkan mencari uang di luar, hal inilah yang tersulit. Xuning, Nona Shen, kali ini Anda membawa keluarga Shen untuk mendapatkan lahan pembangunan terbesar di wilayah Yundu. Boleh tahu apa yang berencana Anda bangun? Maaf, sementara ini masih rahasia. Lalu, apakah Nona Shen bisa menjawab mengenai kabar burung tentang kebenaran bahwa Anda pernah menikah sebelumnya? Kabar itu benar adanya. Namun saat itu saya masih muda. Anggap saja itu hanya sekedar cinta monyet. Apakah pria yang baru-baru ini muncul di sisi Nona Shen akan menjadi pasangan Anda di pernikahan selanjutnya? Maaf, untuk saat ini masih rahasia. tidak Xuning. Ini tidak mungkin benar. Xuning pasti sedang membohongiku. Aku harus menemui Xuning untuk minta penjelasan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa nanti. Aku mencintaimu. Xuning, apa kamu mau pergi keluar? Kenapa kamu datang lagi ke sini? Apa berita itu semuanya benar? Tuanku, atas dasar apa kamu menanyakan hal ini padaku? Aku masih belum menandatangani perjanjiannya. Xuning, apa kamu tahu? Sekarang dalam sehari aku mengantar pesanan. Jumlahnya sudah melebihi pesananmu. Sekarang aku mengerti perasaanmu. Akhirnya aku tahu, kenapa saat pulang mengantar pesanan, aroma balsam di tubuhmu begitu menyengat. Aku juga akhirnya paham sulitnya mencari nafkah dan mengerti sebagai seorang wanita yang mengurus urusan rumah tangga dan pekerjaan, betapa sulitnya itu. Aku juga tahu, seorang wanita melihat pria yang dicintainya bersama dengan orang lain, betapa sakit hatinya. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin bilang, kalau sekarang aku sudah mengerti dirimu, aku telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Seharusnya, aku tidak membiarkan konflik antara kamu dan ibuku. Begitu saja. Dan aku juga tidak seharusnya. Begitu bodoh sampai menganggap wajahmu seperti orang lain, dan tidak bisa membedakan mana yang berharga. Apa kamu sudah selesai bicara? Xuning, kamu mau pergi kencan? Apa tuanku tinggal di laut sampai mau mengurusi masalah orang lain? Xuning, begitu aku membayangkan kamu akan bersama pria lain nantinya, hatiku terasa sakit dan tak tertahankan. Xuning, akhir-akhir ini, aku memikirkanmu setiap waktu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Dulu kamu bukannya selalu sombong dan memintaku minta maaf pada orang lain? Kenapa sekarang kamu seperti seekor anjing yang memohon belas kasihan padaku? Shen Xuning yang dulu sudah tiada. Shen Xuning yang sekarang adalah putri keluarga Shen. Shen Xuning yang selamanya bagi Gu Chengzhou tidak akan pernah memiliki hubungan apapun. Dia adalah Shen Xuning. Shen Xuning, jika bukan karena kamu, keluargaku tidak akan bangkrut hingga aku tak punya tempat untuk pulang. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Sudahlah, jangan mendesak terus. Tadi ada sedikit masalah yang menundaku. Shen Xuning, kenapa hanya dengan sepatah kata mudahmu itu bisa menghancurkan segalanya bagiku? Kenapa Kak Chengzhou sangat mencintaimu? Kenapa? Kenapa? Kenapa orang yang bertemu Kak Chengzhou beberapa tahun lalu bukan aku? Kenapa orang yang dicintai Kak Chengzhou bukan aku? Kenapa putri kaya keluarga Shen bukan aku? Aku mengerti. Shen Xuning, Shen Xuning. Kenapa? Kenapa? Kamu tidak boleh hidup lebih baik dariku. Hanya kamu yang tidak boleh. Shen Xuning, terimalah pembalasanmu. Xuning, awas. Bagaimana bisa jadi begini? Pengawal, tangkap dia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pengawal, tangkap dia. Jika aku pergi, sebenarnya itu adalah hal yang baik. Anggap saja, aku sedang menebus dosaku padamu. Jangan bicara, luka ini tidak akan membuatmu tiada. Apakah dia memedulikanku? Apakah dia akan memaafkanku? Gu Chengzhou, lihatlah wanita yang kamu cintai.
Meskipun kamu hampir tiada di hadapannya, dia tetap tidak peduli. Inilah wanita yang kamu cintai, sangat kejam dan egois. Mengapa kamu tidak bisa melihat ke arahku saja? Aku 1000 kali lebih baik darinya, 10.000 kali lebih baik. Kak Chengzhou, Gu Chengzhou. Bawa dia ke rumah sakit terbaik di Yundu, beritahu rumah sakit untuk memberikan pertolongan maksimal. Semua biayanya akan ditanggung oleh keluarga Shen. Baik. Tidak menyangka nyalimu sangat besar, sampai berani menghabisi orang. Apakah pelajaran yang kuberikan padamu masih belum cukup? Cui Shen Shuning, coba lihat wajahmu itu, betapa menjijikkannya. Sayang sekali aku gagal melenyapkanmu. Aku benar-benar sangat ingin menghabisimu. Kenapa setiap kali kamu selalu bisa meloloskan diri? Apa kamu pikir jika Gu Chengzhou tidak melindungiku, kamu bisa menghabisiku? Apa kamu anggap semua pengawal keluarga Shenku hanya sebagai pajangan saja? Ya, kamu adalah putri dari keluarga terbesar nomor 1 di Yundu. Bukankah kamu hanya mengandalkan statusmu untuk menindas orang di mana-mana? Ini semua karenamu. Kamu merampas segalanya dariku. Gu Chengzhou adalah milikku. Begitu juga dengan kemewahan ini. Dasar kamu perampok. Kamu itu pencuri. Kamulah yang mencuri segalanya dariku. Chen Weiwei, coba lihat dirimu sekarang. Apa bedanya kamu dengan orang gila? Kamu yang merebut Kak Chengzhou. Kamulah yang merebut segalanya dariku. Merancang pertemuan di hotel, menyusun skenario sendiri, sengaja membuat Gu Chengzhou salah paham padaku, berbuat onar tanpa alasan, memanas-manasi keadaan, menghasut ibunya untuk terus menyudutkanku, bahkan hilangnya anakku. Kamu ikut terlibat di dalamnya, bukan? Apa yang kamu sebut cinta hanyalah ketamakan di balik jubah kemunafikan dan obsesi untuk memiliki. Kamu mengatasnamakan cinta hanya untuk memuaskan ketamakan di hatimu. Kamu tidak pernah mencintai Gu Chengzhou. Yang kamu cintai hanyalah statusnya sebagai sosok terpandang yang baru naik daun. Kamu hanya mencintai sanjungan mereka. Kamu iri sampai gila, sehingga menghalalkan segala cara, menggunakan semua cara kotor yang paling hina. Sayang sekali, barang palsu tetaplah barang palsu. Meskipun kamu mengenakan jubah kebesaran, kamu tidak bisa mengubah watakmu yang rendah seperti tikus selokan. Bukan seperti itu. Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintai Kak Chengzhou. Ini semua gara-gara kamu. Dasar wanita tak tahu malu. Hidupmu akan sengsara. Hidupmu akan sangat sengsara. Seseorang, kemari. Buat dia diam, dia terlalu berisik. Serahkan dia ke polisi. Beritahu pengacara Liu, ajukan gugatan atas penculikan dan percobaan untuk mencelakai orang lain, semua buktinya sudah jelas. Aku akan membiarkan dia membusuk di dalam penjara. Chengzhou, waktunya minum obat. Aku sudah mencoba menghubungi Shuning, tapi dia tidak bisa dihubungi. Kamu tenang saja, biar Mama bersujud kepada orang lain sekalipun, Mama pasti akan membawa orang itu kembali padamu. Ma, ambilkan dokumen di laci samping tempat tidur ke sini. Anakku. Gu Chengzhou, perutku sangat sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Ayo pergi. Cui, dasar wanita murahan. Seberapa berani kamu hari ini, hingga berani bicara seperti itu kepadaku? Ninger, pergilah. Dunia ini sangat luas. Memang seharusnya kamu lebih banyak melihat keluar. Ada ayah di rumah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika sudah lelah bermain, kembalilah untuk beristirahat. Ayah akan selalu menunggumu di rumah. Ayah, aku akan sering pulang untuk menjengukmu. Ayah harus jaga kesehatan ya. Ya.